Shalom anak-anak, salam semuanya. Yuk kita hari ini akan memulai chapel gabungan. Biarlah hari ini Tuhan boleh menyertai kita dari awal sampai berakhirnya kegiatan kita pada hari ini. Kita satukan hati, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini kami mau memulai chapel gabungan ya Bapak. Kami percaya Tuhan menyertai kami dari awal sampai berakhirnya chapel ini ya Tuhan. Biarlah Engkau juga memberikan kepada setiap kami hikmat yang daripada-Mu Bapa. Di saat kami boleh menyembah, memuji-Mu Tuhan, biarlah roh puji-pujian yang Engkau berikan kepada setiap kami. Terima kasih Bapa yang baik, ini kami ya Tuhan, kami siap untuk masuk di dalam chapel yang ada. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Katakan amin. Hari ini kurasa bahagia. Hari ini kurasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus satukan kita tanpa memandang di antara kita. Hari kurasa bahagia. Hari ini kurasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus satukan kita tanpa memandang di antara kita. Gandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Katakan kau sahabatku, kau sahabatku, kau saudaraku, yang dapat memisahkan kita. Biarlah Tuhan sukacita-Mu terus mengalir kepada setiap kami. Sebentar Tuhan kami akan masuk mulai mendengarkan kebenaran dari firman Tuhan. Engkau memberkati Paula yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, dan Engkau memberkati setiap kami, anak-anak kami semuanya yang boleh ikut chapel pada pagi hari ini. Biarlah penyertaan Allah sempurna bagi kami. Anak-anakku, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita akan menaikkan pujian Ku Rindu Kau Tuhan. Ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segalanya. Ku cinta Kau Yesus, Kaulah dan Tuhan hati.
Kita satu di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Pagi yang indah ini Tuhan boleh menyertai kami. Kami naikkan pujian kami kepada Engkau Tuhan. Saat tiba kami mau mendengarkan sebagian firman Tuhan, cerita firman Tuhan yang Tuhan siapkan bagi kami. Tuhan Yesus pimpin kami, biarlah firman Tuhan senantiasa boleh menjadi bagian di dalam setiap kehidupan kami semua. Roh Kudus yang menuntun kami, Roh Kudus yang menuntun hamba-Mu yang akan melayani firman Tuhan. Terpujilah namamu, kami sambut cerita firman Tuhan hanya di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Semua yang siap dan percaya Tuhan mau mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Iya, puji Tuhan. Shalom semuanya. Anak-anak kelas 1 sampai kelas 6 SD Amal Kasih Cibinong. Apa kabar semua? Pasti dalam keadaan tubuh yang sehat bukan? Iya kan? Pagi hari ini sebelum kita mau memulaikan belajar, mengajar bersama dengan guru melalui pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran online, pagi hari ini tentu kita akan siapkan dulu kebutuhan rohani kita akan diisi lewat firman Tuhan. Nah, anak-anakku yang Ibu kasihi, pagi hari ini atau pertemuan pertama, minggu-minggu pertama ini dari sekolah sudah menyiapkan atau kita akan melihat firman Tuhan. Kita akan berbicara tentang karakter dan pertama kita akan menyampaikan firman Tuhan yang karakternya di dalamnya belajar berterima kasih. Ya, belajar berterima kasih. Nah, kita lihat di dalam firman Tuhan di dalam Mazmur 139 ayat 13 sampai 17. Ibu beri judul firman Tuhan, Tuhan menciptakan aku. Ya, apa judulnya? Ya, Tuhan menciptakan aku. Di dalam Mazmur ya, Mazmur 139 ayat 13 sampai ayat yang ke-17. Yuk, siapkan Alkitabnya, boleh dibuka Alkitab ya. Kita baca bersama-sama dengan Ibu ya, baca bareng dengan Ibu. Mazmur 139 ayat 13 sampai ayat yang ke-17. Hitungan ketiga kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Dan bagiku betapa sulitnya pikiranmu ya Allah, betapa besar jumlahnya. Iya, puji Tuhan. Kita sudah melihat firman Tuhan. Nah, anak-anakku, kita tahu dari firman Tuhan atau judul yang sudah atau yang kita akan bahas, Ibu ceritakan pagi hari ini, Tuhan menciptakan aku. Senang sekali ya, karena kita boleh tahu bahwa Tuhan itu baik sekali. Makanya kita harus berterima kasih karena Tuhan sudah menciptakan kita. Nah, anak-anak, kita tahu bahwa Tuhan itu yang kita sembah, Tuhan yang kreatif. Setuju? Setuju dengan Ibu ya? Tuhan itu Tuhan yang kreatif. Menurut kalian, nah berapa banyak tumbuhan yang ada di sekitar kita? Wah, banyak sekali bukan? Mulai dari tumbuhan atau tanaman di rumah kita. Siapa yang punya tanaman di rumah? Punya pasti ya.
Pasti semua punya. Kemudian ada tanaman juga di tetangga kita kan, sampai tanaman yang ada di Kebun Raya Bogor. Semua sudah pernah ke Kebun Raya Bogor? Ya, dekat dari Cibinong itu Kebun Raya Bogor. Nah, berbagai bentuk daun Tuhan ciptakan juga. Mulai dari yang panjang, pendek, ada daun yang hijau, ada yang warna merah, warna ungu. Nah, kalian bisa tambah sendiri warna apa lagi? Iya, pintar. Ada kuning dan lain sebagainya ya. Selain Tuhan menciptakan tumbuhan secara kreatif, Tuhan juga menciptakan binatang dengan sangat variatif. Tuhan memikirkan dengan bijaksana bahwa ada binatang yang tinggal di darat, ada di udara, tetapi juga ada di air. Pintar. Nah, di air pun bermacam-macam. Ada yang hidup di dasar laut, ada yang hidup di permukaan saja. Ada yang bisa di air dan di darat. Nah, kalau di air dan di darat, binatang yang bisa hidup di air dan di darat, coba kalian tebak. Nah, apa? Bisa kalian kasih contoh binatang yang bisa hidup di air dan di darat, binatang apa? Ada yang bisa? Ya, pinter, pasti ada yang bisa. Apa? Contohnya apa? Katak, ya. Itu. Nah, adik-adik, anak-anak, ada yang makan semut juga loh. Binatang yang makan semut itu juga ada. Bahkan ada binatang yang makan daging. Tetapi ada juga yang makan sayur atau makan lumut. Yang dahsyat lagi, semua makanannya itu dari siapa? Semuanya itu dari Tuhan. Tuhan sediakan untuk makhluk-makhluk ciptaannya, termasuk binatang, memerlukan itu, manusia juga. Jadi kita harus apa? Berterima kasih, harus bersyukur kepada Tuhan. Lalu apa keistimewaan kita manusia? Apa keistimewaan anak-anak? Apa keistimewaan ibu guru? Semua ciptaan baik. Tetapi waktu Tuhan menciptakan manusia, apa yang Tuhan katakan? Sungguh amat baik. Apa sekali lagi kalian sebutkan dari rumah? Sungguh amat baik. Pinter. Itu berarti manusia lebih dari binatang-binatang dan tumbuhan. Ia diciptakan Tuhan atau manusia diciptakan Tuhan sungguh amat baik. Kualitasnya istimewa. Artinya lebih daripada umumnya. Betul, manusia diciptakan Tuhan dalam apa? Diciptakan Tuhan melalui apa? Rahim ibu atau melalui perut seorang ibu. Makanan yang dimakan ibu dapat membantu bayi bertumbuh dari detik ke detik, bertambah utuh dan lengkap. Itu sebabnya seorang ibu hamil tidak boleh merokok, sebab akan membahayakan apa? Janin yang ada di dalam perut ibu itu. Ibu hamil juga tidak boleh banyak minum alkohol, karena perkembangan otak bayi akan terganggu. Nah, zaman sekarang ibu-ibu hamil disuruh makan apa? Banyak makanan yang mengandung apa? Vitamin, yang mengandung gizi. Banyak membaca buku, bahkan mendengarkan musik klasik agar anak-anak dalam kandungannya dapat tumbuh menjadi cerdas dan kreatif. Nah, bukan hanya anak-anak atau bayi di dalam perut ibu di saat kehamilan, tapi setelah lahir sampai kalian nih sudah bertumbuh menjadi seorang anak yang pintar, yang cerdas, yang luar biasa, yang dahsyat, harus tetap juga apa? Makan makanan yang apa? Sehat, makanan yang bergizi, yang mengandung vitamin. Iya, supaya, dan itu semua dari siapa? Tuhan.
Tetap kita harus apa? Sekali lagi Ibu katakan, berterima kasih kepada Tuhan. Nah, anak-anak, Tuhan rupanya bukan hanya menumbuhkan tubuh seorang bayi, tapi Ia juga melengkapi seorang bayi dengan banyak kecakapan. Ia diberikan banyak kemampuan untuk merasa, untuk berpikir, menyatakan pendapat, berdiskusi, sehingga saat seorang bayi menjadi besar, seperti kalian, seperti adik-adik, seperti ibu guru, ia bisa berbicara pada orang lain dan terlebih lagi menyatakan perasaannya pada orang lain, menyatakan perasaannya kepada mama, ibu, kepada bapak, papa, kepada adik, kepada kakak, kepada ibu guru di sekolah, kepada teman-teman, atau kepada siapa saja. Nah, itu sebabnya Adam itu siapa sih? Nah, pasti kalian tahu ya. Adam itu adalah manusia pertama yang diciptakan oleh Tuhan. Nah, Adam itu atau Opa Adam deh ya, kita kasih istilah. Opa Adam itu sungguh merasa kesepian di Taman Eden. Nah, waktu Tuhan ciptakan Opa Adam itu ada di Taman Eden. Tuhan tempatkan di Taman Eden dan dia merasa kesepian di sana. Nah, bisa anak-anak kalian bayangkan hidup tanpa bisa tersenyum, karena dia mau tersenyum, siapa yang mau lihat senyumnya, ya kan? Tanpa tersenyum dengan manusia yang lain. Nah, coba kalian peragakan senyumnya itu. Nah, senyum, coba kalian peragakan. Senyum itu lihat apa? Terlihat apa? Giginya mana? Cakep semua ya. Tersenyum. Nah, tapi senyum kalian harus dilihat oleh orang. Mungkin di depan kalian sementara menyaksikan akan chapel ini, firman Tuhan ini, ada mama kamu atau kakak, adik atau siapa saja, coba kalian beri senyum. Ya, pinter. Bagus kan? Iya, kelihatan indah, cakep, cantik. Nah, seperti ibu katakan tadi, Opa Adam itu gak ada temannya ya. Nah, tapi kita tahu bahwa sebetulnya bisa saja berhubungan dengan ciptaan Tuhan yang lain, tapi tidak ada keterlibatan emosi. Kalau kan di sekitar atau di dekat Opa Adam itu kan ada binatang yang sudah diciptakan, tapi kan mereka binatang itu tidak ada emosi ya, seperti manusia yang sangat spesial. Mereka tidak ada perasaan dan tidak ada pikiran. Nah, jadi Opa Adam itu sungguh kesepian dan sendirian. Nah, anak-anak, hari ini kita tahu bahwa kita diciptakan Tuhan begitu istimewa. Bukan hanya Adam yang diciptakan oleh tangan Allah, tetapi setiap kita juga, setiap anak-anak yang ada, ibu guru juga diciptakan Tuhan istimewa. Nah, Tuhan menciptakan kita sangat baik. Ia menuntun kita sejak dalam kandungan ibu kita. Nah, kata menuntun yang dipakai oleh pemazmur yang kita baca tadi ayatnya menunjukkan bahwa tiap orang adalah buatan Allah yang eksklusif, yang istimewa dan unik. Tidak ada duanya di dunia ini. Ya, tidak ada duanya di dalam dunia ini. Nah, apa yang terjadi kalau kita diciptakan secara massal seperti cetakan ada? Apa yang terjadi? Jadi sama semua ya, nggak enak ya. Ya, manusia itu Tuhan ciptakan nggak ada satupun yang sama persis, walaupun dia kembar loh ya, nggak ada yang sama. Pasti ada keunikannya, pasti ada bedanya. Nah, setelah kita tahu betapa spesialnya kejadian setiap kita oleh karya Tuhan yang dahsyat itu, maka sekarang apa yang perlu dilakukan sebagai bukti kita menghargai ciptaan Tuhan ini? Apa yang harus kita lakukan? Kita harus menggunakan apa yang Tuhan berikan dengan apa? BAIK,
dengan baik. Nah, Tuhan memberikan tubuh pada kita, perlu kita gunakan dengan baik. Melihat film yang baik, film-film yang ada yang kita tonton harus film yang baik, yang didasarkan kepada kebenaran firman Tuhan. Begitu juga mendengarkan musik, harus mendengarkan musik yang baik. Bicara juga harus berbicara yang baik. Nah, Tuhan juga memberi kita perasaan untuk ikut merasakan perasaan orang lain yang terluka, yang kesepian, yang sedih. Jadi jangan lupa, sapalah orang-orang yang membutuhkan kasih kita. Mari kita sapa mereka. Lihatlah senyum yang mengembang di wajah mereka. Orang-orang sekitar kita, senyum yang mengembang di wajah teman, mama, ibu, papa, bapak atau nenek, kakek, adik, kakak, dan teman-teman yang lain atau orang-orang yang lain. Nah, menyenangkan mereka, kita senangkan mereka, berarti kita juga menyenangkan Tuhan. Kalau kita sudah menyenangkan orang sekitar kita, itu kita juga sudah menyenangkan siapa? Tadi Ibu katakan Tuhan. Nah, buatlah mereka tersenyum dengan keramahan yang anak-anak miliki, yang ibu guru miliki. Tuhan juga memberi kita pikiran bukan hanya untuk belajar, tapi juga untuk apa? Melakukan pekerjaan yang baik yang dapat memuliakan Tuhan. Seperti membantu orang tua saat mereka memiliki banyak pekerjaan, mereka perlu dibantu, dan mengatur waktu kita dengan apa? Baik. Ada waktunya kita untuk belajar, ada waktunya kita untuk apa? Dekat dengan Tuhan, membaca firman Tuhan, memuji Tuhan, berdoa, kita ikut membantu orang tua, dan lain-lain waktu kita gunakan dengan baik. Nah, itu adalah bukti kita berterima kasih kepada Tuhan atas apa yang Tuhan beri. Sekarang ayo pikirkan hal apa yang mau kalian lakukan, yang ada anak-anak lakukan untuk orang tua, yang anak-anak setelah mendengar semua ini, mendengarkan firman Tuhan yang sudah dijelaskan, hanya saat mereka berulang tahun yang kita lakukan, berbuat baik kepada orang di sekitar kita. Tidak, bukan hanya saat berulang tahun, tapi setiap waktu atau setiap saat, ya. Setiap saat ketika mungkin orang tua kita pulang kerja atau mereka merasa lelah. Nah, ini menjadi pekerjaan rumah, menjadi PR bagi kita semua yang ada, bagi anak-anak di rumah, bagi ibu guru yang ada di sekolah. Kita ingin berbuat baik kepada orang-orang di sekitar kita. Lakukanlah yang terbaik seperti kita lakukan untuk Tuhan. Ya, puji Tuhan. Ini cerita firman Tuhan pagi ini. Ibu yakin dan percaya Roh Kudus yang akan mampukan untuk kita melakukan, praktekkan di dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Silakan ada. Ya, kita akan masuk kelas. Oh, maaf, kirain masih sekolah. Ya, kita akan mengakhiri chapel ini. Kita akan naikkan pujian. Kiranya, doanya Des ya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kesakitan tidak menimpa aku.
hari ini, di mana kami boleh chapel bersama ya Tuhan, walaupun kami secara audio, secara online ya Bapak, tapi kami percaya Engkau terus mengasihi kami, menyertai anak-anak kami semuanya dimanapun mereka berada. Sementara saat ini mereka berada di rumah bersama orang tua, saudara ataupun keluarga yang ada, Tuhan tetap menyertai mereka, mengasihi dan terus melingkupi dengan kasih-Mu. Terima kasih untuk hari ini ya Bapak. Kami sudah selesai mengikuti chapel. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.